dari Komplek Perkantoran Jadika, Jalan HR Subrantas, Bangkinang. Inilah Radio Suara Kampar 103,8 FM. Ayo simak program talkshow terbaik kami. Ngobrol-ngobrol bareng narasumber kompeten sambil menikmati waktu santai Anda. Program Radio Talk Show akan menghadirkan narasumber langsung di studio kami dan akan membahas topik-topik seputar kita. Maka diberikanlah kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi. Pratama Bangkinang atau kita lebih kenalnya KKP. Ini juga menghemat waktu tentu saja ya. Bahkan itu ada biaya beasiswa. Ya, dari Radio Talk Show dipersembahkan oleh Radio Suara Kampar 103,8 FM, media informasi terpercaya dan edukatif. Terima kasih Anda telah bersama kami 103,8 FM Radio Suara Kampar, media informasi terpercaya dan edukatif. Kita melangkah ke acara berikutnya. Sesaat lagi kita ikuti Radio Talk Show. Selamat mendengarkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Anda kembali jumpa bersama saya di sini di Radio LPPL Suara Kampar dalam acara Radio Talk Show bersama Adi Pradana hingga tuntas nanti. Pendengar yang berbahagia, sedang rasanya saya bisa berjumpa kembali dan kita ketahui saat ini pemerintah tengah menggesa permasalahan stunting hingga tuntas di tahun 2024 nanti. Bagaimana dengan daerah? Di studio saat ini sudah ada pemateri kita, narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Ada Ibu Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Selamat sore Ibu Popi. Ya, Ibu Popi. Sehat kan Bu Popi ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, Ibu Popi. Juga ada Ibu Risma, analis gizi Dinas Kesehatan. Selamat sore Ibu Risma. Sore Pak Adi. Iya. Juga sore hari ini saya juga ditemani dengan Ibu Meldi Diana SKM MKM. Selamat sore Ibu. Sore Bapak. Iya. Ya kayaknya sore hari ini habis hujan-hujan nih seger banget nih. Iya. Baik, ada beberapa permasalahan di Kabupaten Kampar mungkin yang belum jelas oleh masyarakat tentang stunting ini sebenarnya. Sebenarnya ada beberapa masyarakat yang masih pengen tahu apa itu stunting dan bagaimana sih cara pencegahan stunting, karena pemerintah saat ini gebar-gembor stunting sana sini gitu, di desa, di kecamatan maupun kabupaten apalagi gitu. Dari Dinas Kesehatan ini pengertian stunting sebenarnya apa dan bagaimana cara pencegahannya? Untuk Ibu Meldi saya tanya dulu nih. Baik Pak Adi, sekarang kita persamakan persepsi dulu. Yeah. Anak stunting itu sih sebenarnya apa gitu kan? Sebagaimana kita tahu, anak stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi di sini kita tekankan bukan hanya tumbuh, tetapi juga gangguan perkembangannya. Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Infeksi berulang istilahnya anaknya sering sakit-sakitan, terus kurangnya stimulasi, di mana sebagaimana kita tahu anak balita itu harus kita lakukan stimulasi perkembangannya. Jadi di sini kita jumpai anak stunting itu terjadi akibat kurangnya stimulasi.
yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Di sini indikator kita adalah panjang badan atau tinggi badan sesuai dengan umur. Jadi kita tahu perawakan anak stunting ini lebih pendek dari usia standarnya, usia seharusnya. Tetapi di sini kita persepsikan persamaan persepsi lagi. Pendek bukan berarti stunting. Jadi kita lihat dulu. Jadi tidak semua anak yang pendek itu stunting. Penetapan stunting juga itu nanti ditetapkan oleh dokter tim pakarnya, dokter spesialis anak. Upaya kita, bagaimana sih cara kita untuk mencegah stunting? Kita dari pemerintahan sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah stunting. Karena sebagaimana kita tahu juga stunting merupakan program prioritas nasional. Jadi upaya pencegahan kita mulai dari usia remaja. Usia remaja. Kenapa usia remaja kita upayakan kita lakukan dari hulunya? Karena remaja ini nanti 10 tahun atau 20 tahun kemudian itu akan menjadi seorang ibu. Jadi dari sekarang kita siapkan bagaimana remaja-remaja putri sekarang ini nantinya menjadi ibu hamil yang sehat, yang siap untuk hamil, begitu. Jadi upaya yang kita lakukan dari remaja, bagaimana pemberian tablet tambah darah. Di sekolah-sekolah dilakukan pemberian tablet tambah darah. Terus kita lakukan edukasi, kita lakukan penyuluhan kesehatan reproduksi. Bagaimana juga kita lakukan penyuluhan perilaku hidup bersih, PHBS-nya bagaimana. Jadi dari remaja kita siapkan mereka, kita bekali dengan ilmu-ilmu. Kemudian sewaktu dia ingin menikah, jadi kita siapkan juga ini untuk pranikahnya. Bagaimana catin, persiapan calon pengantin. Dilakukanlah persiapan calon pengantin, dilakukan screening. Malah sekarang screening calon pengantin sudah dimulai dari 3 bulan pranikah. Kita sudah siapkan. Kemudian bagaimana setelah dia menikah nantinya dia akan hamil, bagaimana mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Dimulai dari masa kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Setelah dia hamil nanti bersalin, kita upayakan bagaimana persalinan yang bersih, yang aman, dan jangan lupa persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Tidak lagi kita menolong persalinan di rumah. Kemudian dilakukan setelah dia melahirkan, kemudian kita persiapkan KB-nya untuk menjarangkan kehamilannya. Kemudian pada bayinya kita lakukan IMD, ASI eksklusif, pemberian makan tambahan, bagaimana pola asuh yang tepat, dan pemantauan tumbuh kembang balita. Tumbuh kembang ini maksudnya bagaimana anak seharusnya rajin ke posyandu, itu kuncinya. Bagaimana anak-anak balita yang ada kita di Kabupaten Kampar ini, bagaimana sih kesadaran ibu, upaya kita untuk meningkatkan kunjungan posyandu. Disitulah kita screening awal untuk pencegahan stunting ini. Begitu Pak Adi. Baik, kembali posyandu yang berperan di sini. Memang makanya kita semangat ke posyandu ya. Jadi tadi Ibu bilang tentang persiapan kita siapkan anak-anak sedari dini, mulai dari remaja. Nah, sepertinya kalau ibu atau persiapan untuk pranikah gitu, Pak, pranikah itu oke lah. Untuk remaja ini kayaknya jarang sekali kita lakukan ini karena awalnya ini kan remaja ini. Apakah kita bersosialisasi ke sekolah-sekolah atau seperti apa ini? Baik Pak Adi, kita juga melakukan bukan hanya di Dinas Kesehatan, tetapi kita perpanjangan dari Dinas Kesehatan Puskesmas juga melakukan sosialisasi stunting di sekolah-sekolah, kemudian sosialisasi seluruh remaja. Kita juga pernah melakukan aksi bergizi. Kegiatan aksi bergizi di remaja kan, waktu di kegiatan 2023 kita juga mengundang 5 sekolah di lapangan Camat Bangkinang. Kita juga melakukan promosi apa sih yang harus dilakukan remaja dan bagaimana mereka tahunya apa itu stunting gitu. Baik, Pak Adi.
Baik, sekarang ini ada anak-anak stunting ya, anak-anak stunting nih apa bisa kembali ke kondisi normal gitu, Ibu? Kayak karena mereka masyarakatnya merasa ketakutan gitu, seakan-akan stunting ini apa namanya ya? Momok gitu. Padahal ini yang harus kita obati, kita intervensi, kita berikan gizi tambahan atau kita berikan apa gitu. Ini apakah anak-anak stunting ini bisa kembali normal gitu, Bu? Ya. Untuk penanganan anak stunting, misalnya kita sudah dicap, oh anak kita ini stunting nih, ibu-ibu jangan khawatir. Ya, ibu-ibu jangan khawatir. Terutama kita masih fase untung nih, kalau anaknya kurang dari 2 tahun. Iya. Karena kita masih bisa mengejar, ini kan merupakan periode emas. Iya benar. 1000 HPK kan kayak gitu, dimulai dari awal kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Ya. Jadi disitulah kita kejar nutrisinya, kita kejar nutrisinya. Sekarang kan lagi gebir-gebirnya tuh Bapak asuh, pemberian PMT. Ya, benar-benar. Jadi ini merupakan upaya kita dalam supaya anak stunting ini jangan menjadi stunting yang berat. Jadi bisa tertangani dengan baik. Jadi dengan kita kita kejar lagi kebutuhan nutrisi dan kita lakukan lagi stimulasi perkembangannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi anak yang normal gitu, Pak. Amin. ya sekarang ini ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya stunting pada risau banget gitu. Apakah anak aku bisa kembali gitu ya? Iya. Baik, saya coba untuk menanyakan kepada Ibu Popi ini, apa saja hal yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam pencegahan stunting, terutama di lingkungan rumah gitu, di lingkungan rumah. Apa saja yang bisa dilakukan untuk pencegahan tersebut? Bu Popi silakan. Iya, baik, terima kasih Pak Adi. Ya. Saya menyapa masyarakat umum dulu ya. Ya. Masyarakat Kabupaten Kampar, selamat sore, salam sehat buat semua. Ini merupakan topik yang sangat penting karena ini juga merupakan program nasional. Dinas Kesehatan itu merupakan dinas yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting. Ya. Di mana setiap dinas yang tergabung dalam TPPS memiliki upaya-upaya tersendiri. Seperti yang ditanyakan oleh Pak Adi tadi terkait apa sih yang mesti dilakukan orang tua terhadap pencegahan stunting terutama di lingkungan rumahnya. Ya. Itu kan pertanyaan Pak Adi tadi. Ya. Jadi seperti kita ketahui Pak Adi dan masyarakat semua juga harus tahu, stunting itu dalam teori WHO-nya penyebab utamanya itu 40% dari lingkungan. 40% dari lingkungan ini dari lingkungan yang seperti apa? Lingkungan yang sanitasi hygiene-nya itu buruk apa baik mempengaruhi terhadap kondisi anak menjadi stunting. Okay. Benang merahnya begini, setiap anak yang sanitasinya buruk, lingkungan yang buruk, si anak akan menjadi sering sakit. Ketika anak menjadi sering sakit, dia akan tidak mencapai periode tumbuh yang seharusnya. Contohnya begini, si anak umur 1 tahun seharusnya tingginya udah sekian sentimeter gitu ya Pak Adi. Tapi karena dia sering sakit, nutrisi yang dia makan terpakai untuk melawan penyakit. Otomatis periode tumbuhnya itu nggak sesuai. Jadi dia mengalami kelambatan tumbuh dibanding teman seusianya. Karena kita tahu tadi stunting ini adalah tinggi badan per umur. Bukan berat badan, tinggi badan per umur. Terus yang kedua 30% penyebabnya itu adalah perilaku. Termasuk tadi posyandu itu Pak Adi. Perilaku masyarakat, perilaku orang tua terhadap kesehatan itu sendiri. Bagaimana apakah si anak diberikan ASI eksklusif? Karena ASI eksklusif itu menjamin nutrisi anak selama 6 bulan. Sekarang perilaku pemberian ASI eksklusif ini sudah ada nggak pada semua orang tua? Itu menjadi poin penting. Apakah semua orang tahu membawa anak ke posyandu? Itu kan juga perilaku. Sehingga 30% faktor penyebab terjadinya stunting pada anak itu disebabkan oleh perilaku. Kemudian 20% karena fasilitas kesehatan.
Jadi Pak Adi, kalau ada kejadian stunting jangan buru-buru nyalain kesehatan duluan. karena WHO itu menyatakan 20% itu dari fasilitas kesehatan. Bukan yang tertinggi malah dari lingkungan. Iya. Nah, jadi 20% dari fasilitas kesehatan. Kemudian yang 10%-nya baru dari genetik Pak Adi. Genetik ya. Iya. Jadi kita bisa lihat Pak Adi mungkin negara Cina, negara benar. Jepang. Saya ingat dulu ketika saya remaja film Osin itu, Pak Adi mungkin tahu itu. Itu semua kita bisa lihat gimana masyarakatnya itu tingginya tuh ya kata orang semeter kotor gitu ya Pak Adi ya. Semekot. Semekot katanya kan. Lihat sekarang generasi mereka Pak Adi, semuanya tinggi. Itu menyatakan genetik itu hanya 10% mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jadi jangan ada lagi patokan, oh ini anak ini pendek, ini karena ayahnya pendek, karena ibunya pendek. Ingat, korelasinya itu hanya berhubungan 10% Pak. Dari semua hal yang menyebabkan kejadian stunting. Ya, itu Pak. Jadi pertama itu orang tua harus menjaga kebersihan, menerapkan pola hidup sehat, pola asuh terhadap anak, dimulai dari anak itu dari hamil sampai dia usia 2 tahun, itu 1000 HPK namanya Pak, 1000 hari pertama kehidupan. Ya, pola asuhnya, pola stimulasinya. Karena sekarang Pak Adi, anak itu dikasih nutrisi yang bagus, ya. Dikasih nutrisi yang hebat, kalau tidak distimulasi dia juga nggak bakalan cerdas Pak. Jadi kalau mau jadi anak cerdas, tidak saja nutrisi yang kita berikan, tapi juga stimulasi. Iya. Jadi bagaimana orang tua bisa anaknya itu tidak stunting? Itu tadi nutrisi, kebersihan nutrisi ya. Terus stimulasi juga maksudnya anak jangan dibiarkan dengan handphone sendiri Pak. Ya kan? Terus orang tuanya entah kemana-mana nanti dibawa ke dokter, Bu anak saya udah 3 tahun belum pandai bicara. Ya kenapa? Tidak ada stimulasi komunikasi dari orang tuanya. Benar. Jadi itu penting dilakukan orang tua supaya anak bisa tumbuh kembang dengan optimal. Baik, itu Pak Adi. Baik, ada juga yang jelas mulai dari 1000 HPK tadi harus sudah diperhatikan. Kemudian selain itu juga dari segi lingkungan, ya kebersihan, perilaku, genetik juga kayaknya genetik enggak deh gitu kan, karena kayaknya saya kalau dulu memang orang tua kita mengatakan bahwa bapaknya tinggi anaknya bisa tinggi gitu. Itu sekarang bisa saja bapaknya tinggi anaknya tinggi terus anaknya pendek. Bisa saja karena proses higienisnya kurang, kemudian sering sakit, perilaku terhadap anak itu seperti apa ya. Jadi pendengar, saya informasikan juga dari 100 HPK 1000 ya. 1000 HPK kita harus memperhatikan anak itu sendiri ya. Dari mulai kandungan ya, mulai dari kandungan sampai lahir, sampai dengan proses 2 tahun itu ya, 2 tahun lebih itu kita harus perhatikan gizinya, perilakunya, higienisnya, atau dari segi kebersihan, baik itu lingkungan rumah, jangan lupa jambannya. Ya. Baik, Bu Popi, ada satu lagi nih yang perlu saya ketahui nih. Mengapa sih ceritanya? Mengapa stunting menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan yang sudah berlangsung lama dan belum terselesaikan saat ini? Ada apa nih? Ada apa kegerangan? Jadi Pak, program stunting ini dimulai dari tahun 2019. Kabupaten Kampar itu menjadi lokus sejak tahun 2019. Kalau omongan orang awam, apa sih stunting itu hanya dijadikan proyek pemerintah gitu ya Pak ya? Iya, benar-benar. Seringnya seperti itu, makanya saya buka gitu kan. Kenapa menjadi program yang tidak terselesaikan sepertinya gitu kan ya Pak? Padahal program stunting itu diupayakan oleh pemerintah kepada seluruh kabupaten di Indonesia
Kenapa? Karena kita akan ada demografi, Pak. Demografi itu adalah peledakan penduduk. Itu 15 sampai 25 tahun ke depan. Iya. Akan terjadi peledakan penduduk yang nantinya jika anak-anak balita dari yang umur sekarang ini tidak kita kawal, itu akan menjadikan generasi yang tertinggal di 15 sampai 25 tahun ke depan. Benar-benar. Kalau itu tidak Indonesia kawal, maka generasi emas tidak akan terbentuk. Indonesia mengupayakan kegiatan stunting ini agar generasi Indonesia itu menjadi generasi emas, sehingga nanti ke depannya ke depannya kita tidak tertinggal, Pak. Apalagi sekarang kita udah lihat orang mudah aja masuk, orang luar negeri mudah aja masuk kerja di kita. Apalagi nanti 15 tahun ke depan. Tentu globalisasi ya, tentu sistem industri kita berbeda dengan saat ini. Saat ini aja digitalisasi kita sudah luar biasa ya, Pak. Apalagi nanti gitu kan. Apalagi nanti, dan kalau kita tidak menyiapkan generasi kita menjadi generasi yang unggul, bayangkan kita tertinggalnya dengan negara-negara di dunia, Pak. Benar. Jadi stunting itu nggak sepele. Dia itu kualitas bangsa Indonesia ke depan. Maka itu selalu menjadi perhatian bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jangan salah, Pak, program stunting itu menjadi penilaian kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Sehingga kenapa dia menjadi penilaian kinerja? Karena itu tadi, Pak, dia bukan menyelesaikan masalah saat ini, tapi dia akan menyiapkan untuk kondisi generasi ke depan. Contoh ya Pak Adian, kalau dulu kita masuk PNS atau masuk apa-apa mungkin bisa pakai, atau masuk kuliah negeri bisa pakai ordal ceritanya ya Pak, dulu gitu pakai ordal atau pakai koper gitu. Kalau sekarang kita bisa lihat, Pak, kampus-kampus negeri apalagi yang tersohor ya, atau pegawai negeri atau P3K yang baru saja berlangsung, itu kita bisa lihat, Pak, tidak bisa ada ordal atau koper-koperan di situ. Semuanya murni kognitif, Pak. Benar. Itu sekarang, Bapak bayangkan 15 tahun ke depan. Kalau generasi bangsa tidak dikawal, bayangkan 15 tahun ke depan Indonesia mau jadi seperti apa gitu, Pak. Itu mungkin kira-kira kenapa program stunting itu menjadi program ya, program pembangunan yang memang belum selesai sampai sekarang. Maunya pemerintah pusat itu prevalensi stunting itu sudah di bawah, Pak. Maksudnya itu kejadian stunting itu sudah rendah, sehingga baru program ini bisa digantikan dengan program prioritas lainnya. Oke. Jangan sampai generasi cemas ya, tapi harus generasi emas. Harus generasi emas. Jangan tambah cemas. Iya. Tapi begini, sekarang aja kita lihat sekarang ini generasi banyak yang kurang ngeh dengan masa depan dia, gitu. Kurang ngeh banget gitu. Ini terjadi sama saya sendiri deh, anak saya ya. Jujur aja saya bilang, udah tamat kuliah, kemudian udah ini, saya tanya mau masuk apa nih, mau kemana nih? Antar aja deh gitu. Coba bayangin, tak jewer. Baik, mudah-mudahan saja dengan selalu kita memantau perkembangan dan stunting ini, generasi kita lambat laun bisa menyadari bahwa ini perlu untuk masa depan dia, dan itu otomatis kita akan siapkan sebagai orang tua gitu. Baik, kemudian ada lagi nih Ibu Risma nih. Selamat sore Ibu Risma. Kayaknya semangat banget Ibu Risma nih. Nah, masih masalah stunting nih Bu, apakah stunting hanya terjadi pada keluarga yang ekonominya terbilang kurang mampu atau miskin atau bagaimana, atau bisa saja ke keluarga yang mapan gitu Bu?
Iya, baik Pak Adi. Ya. Tadi juga sudah panjang lebar di awal ya Pak ya, Iya, kita penyebab stunting. Nah, untuk faktor ekonomi itu sendiri itu tidak ada hubungannya dengan yang tidak mampu ataupun mampu, karena diketahui aja khususnya kita di Kampar ini yang anak stunting yang ada di Kabupaten Kampar aja faktor ekonominya tidak mampu, bukan tidak mampu semua, tapi ada juga keluarga yang mampu juga. Benar. Akibatnya tadi sudah disampaikan yang terutama kalau yang mampu itu mungkin pola asuh yang perlu kita penekanannya. Karena kenapa? Karena apalagi seperti keluarga yang orang tuanya bekerja. Nah, otomatis kan pola asuhnya bagaimana pemberian makanan anak itu secara tepat dan benar. Nah, apalagi nih zaman sekarang ya Pak Adi, kita sudah banyak yang ya junk food yang makanan yang siap saji. Iya, benar. Sementara untuk kandungan gizi saja itu sudah 30% saja untuk penyebab stunting gitu, selain sanitasi tadi, pelayanan kesehatan dengan yang keturunan gitu kan. Yang asupan gizi, kenapa? Karena asupan gizi ini justru yang gizi seimbang ini tidak mahal harganya, mudah didapat. Apalagi kita ada program dari kementerian juga pemberian makanan tambahan itu khusus berbahan pangan lokal. Jadi apa yang ada di wilayah daerahnya itu mudah didapat, seperti sayur-sayuran yang bisa kita tanam langsung. Nah, itu termasuk ya banyak vitaminnya gitu loh, mudah didapat, tapi hindarilah makanan-makanan yang siap saji tadi untuk anak-anak. Karena tadi yang disampaikan di awal tadi, stunting ini kalau tidak kita cegah dari sekarang, kognitifnya, kecerdasannya yang masa akan datang akan berpengaruh. Memang sekarang belum kelihatan nih, baru kelihatan kita perawakannya saja pendek, tapi tingkat kecerdasannya nanti di masa sekolah dia. Iya, benar. Nampak keterlambatan dari usianya gitu. Nah, itu yang perlu kita pahamin, pola asuh. Jadi faktor ekonomi tidak hanya di keluarga yang tidak mampu saja. Iya. Ya, ini perlu saya tambahkan sedikit bahwa sebenarnya bukan orang-orang mapan saja, orang yang miskin, orang ini, tapi dia selalu produktif, itu bisa mencegah stunting. Contohnya menyiapkan asupan gizi kepada anaknya, tidak perlu mahal-mahal, tidak perlu mahal-mahal. Ya, ini saya alami sendiri. Ya. Anak saya yang gede itu dari kecil, dari umur belum sampai 1 tahun udah mam itu lele, ikan lele, ikan gabus. Ini protein ini. Itu setiap hari pulang kerja saya beli itu. Sampai sekarang alhamdulillah tingginya udah 187. Berbeda kan Pak? Beda banget. Lain. Beda banget. Cuman. Kemudian di sayurnya cuman bayam. Cuman itu makannya. Ya, selain dari ASI ya. Selain dari ASI itu makannya. Jadi memang beda banget. Beda dengan adiknya yang makannya ayam. Yang junk food. Yang junk food, beda dengan adiknya gitu. Karena adiknya kan dulu kan nggak tahu abangnya tidak tahu junk food, yang tahunya cuma deli itu. Masakan sendiri ya Pak ya. Nah, beda sekali. Jadi tidak perlu orang yang mapan, orang yang miskin ya. Selagi kita masih produktif, laksanakan gitu. Malah saya mancing khusus untuk ikan gabus. Serius saya bilang. Nah, jadi pendengar di mana berada, jadi untuk mengantisipasi masalah stunting ini itu dari orang tua sebenarnya. Bagaimana mengawasi anaknya, kebersihan lingkungan seperti apa, itu faktornya orang tua. Sebenarnya orang tua, bukan dari apa, ya. Jadi persiapkanlah dari sekarang untuk generasi yang akan datang. Baik, Ibu, ada lagi nih mengenai stunting juga nih, Ibu ya. Apa indikatornya Bu? Ini stunting ini Bu?
Nah, indikator stunting ini tadi yang udah disampaikan di awal tadi oleh Bu Meldi ya. Stunting itu pasti pendek belum tentu stunting. Nah, kategori kita di Puskesmas menurut WHO Kementerian itu adalah tinggi badan menurut umur. Jadi tinggi badannya itu tidak sesuai dengan umur, itu dikatakan dia pendek atau sangat pendek. Nah, apabila dia stunting itu diagnosanya itu dari spesialis anak. Nah, itu yang dikatakan bahwa ini anaknya stunting perlu penanganan khusus. Tetapi kalau kita yang untuk WHO kementeriannya ya tinggi badan menurut umur itu. Screeningnya ya. Screening awalnya. Yang awalnya ya. Baik, pendek bukan belum tentu stunting. Iya, stunting pasti pendek. Contohnya Pak Habibie, Pak. Contohnya Pak Habibie. Iya. Pak Habibie pintar banget, tapi jago banget. IQ-nya. Jadi dia stunting Pak kalau pendek. Iya, jadi itu. Jadi ini masyarakat perlu tahu bahwa pendek belum tentu stunting. Ya, jadi jangan dikira anaknya pendek, dia stunting, sibuk satu kampung gitu sibuk. Anak stunting gini. Bullying ya Pak. Dibully malah. Nggak mau ke posyandu Pak. Nggak mau, malu dia ke posyandu. Jadi itu tidak ada salahnya kita sedari dini kita perhatiin itu anak kita. Kalau kita merasa bahwa dia pendek, kita kasih gizi tambahan, susu apa segala macam ya. Jadi tidak ada istilah-istilah bahwa yang pendek itu stunting, itu enggak ya. Jadi kita yang jelas ke posyandu dulu deh gitu. Kaitan dengan umur, pendeknya seperti apa, umurnya seperti apa. Nah, nanti pemerintah akan melanjutkan dengan pemberian gizi tambahan gitu. Baik, masih tangan Ibu nih? Iya. Ibu Risma? Iya, Pak. Ibu Risma, gizi apa yang harus dipenuhi untuk pencegahan stunting ini? Sebab tadi udah kita disampaikan yang contoh Bapak tadi ikan gabus. Nah, itu kan tinggi protein. Iya benar. Nah, salah satu untuk pencegahan stunting dari gizi seimbang tadi adalah tinggi proteinnya. Nah, itu yang harus anak-anak kita mengkonsumsi. Apalagi balita sekarang kan banyak nih yang dia nggak mau ikan, nggak mau makan yang sumber protein yang tinggi lah. Inilah yang kita minta kepada orang tua nih. Bagaimana nih kreativitasnya nih untuk makanan itu bisa langsung dikonsumsi dengan balita. Misalnya ikan itu kalau berbentuk ikan anak itu tidak mau makan. Nah, mungkin bisa dibikin bola-bola tahu yang ada ikan di isinya. Yang ini yang kita harapkan kepada masyarakat untuk mending olahan yang bagus itu adalah olahan makanan kita di rumah, karena kita tahu bagaimana higiennya, bersihnya makanan itu dibandingkan kita makanan yang siap saji tadi. Benar. Nah, itu ya himbauan lah kepada masyarakat yang khususnya punya anak-anak balita, karena kita pada masa balita ini adalah yang periode emas kita. Karena nggak akan kembali lagi masa balita itu. Dikala nanti anak kita, dikala anak kita nanti tumbuh dewasa juga, dia akan menjadi ibu juga. Otomatis nanti anak itu bisa ngikut nih, menduplikasi orang tuanya nih. Oh, ternyata orang tuanya seperti ini, nanti kelak dia akan menjadi orang tua, dia akan hal-hal positif itu akan terikut langsung nanti ke depannya, Pak, gitu. Benar sekali. Bisa menjadi percontohan saya nih. Jadi Pak Adi saya menambahkan, sekarang itu istilahnya isi piringku ya Bu Risma. Isi piringku, kalau dulu kita karbonya yang banyak, kita 4 sehat 5 sempurna. Nggak ada ayam pun bisa diganti dengan tahu tempe. Benar. Kalau sekarang nggak boleh Pak Adi. Protein hewani itulah yang membuat anak tumbuh dan kembang sesuai umurnya. Kalau hanya dikasih tahu tempe, dikasih sayur sama karbo nasi, nggak akan tumbuh kembang sesuai dengan seharusnya. Nah, itu yang sekarang ya. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang isi piringku atau bisa dibilang gizi seimbang juga. Gizi seimbang ya. Baik. Iya. Jadi pendengar yang jelas harus tinggi proteinnya untuk anak. Nah, itu sangat penting sekali untuk pertumbuhan anak ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita kayaknya lebih seru nih.
Nanti akan saya tanyakan bagaimana upaya pemerintah ya mengenai stunting ini, khususnya Dinas Kesehatan ya. Bersama Ibu Popi nanti akan menjelaskan ini sepanjang lebar. Namun sebelumnya kita break dulu untuk menyimak pesan-pesan berikut ini. Demi satu tujuan yang sama, tidak ada lagi yang boleh tertinggal di belakang. Karena mereka aset masa depan kita. Dimanapun mereka terlahir, kurang gizi adalah tanggung jawab kita bersama. Kita semua harus mencegahnya, benahi lingkungan, dan penuhi asupan gizi yang seimbang. Mulai dari dalam kandungan, sejak lahir, dan balita. Mereka semua berhak mendapatkan asupan gizi yang sama. Semua akan terwujud bila kita peduli, bila kita mau terus belajar, dan bila kita semua sadar. Masa depan lahir dari lingkungan yang sehat. Saatnya peduli. Anak-anak Indonesia harus sehat dan berhak atas gizi yang seimbang. Ayo menuju Indonesia bebas stunting. Bu, aku hamil. Wah, hamil. Hamil sering lemas. Makan yang bergizi. Minum tablet tambah darah tiap hari. Hamil bikin males. Semangat! Segera pantau kehamilan dan ikuti kelas ibu hamil biar ibu dan janin sehat. Kasih ASI saja sampai anak usia 6 bulan. Lalu tambahkan makanan pendamping ASI. Main sama anak itu penting. Tapi ingat, selalu cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir biar anak bebas stunting. Hiburan itu penting. Tapi BAB di jamban lebih penting. Pakai jamban sehat biar anak bebas stunting. Pastikan anak tumbuh dengan baik. Waspada stunting. Pantau tumbuh kembang anak ke Posyandu setiap bulan. Tumbuh kembang anak terjamin. Bebas stunting. Cegah stunting itu penting. Hidup berencana itu bagimu negeri jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia berbeda, bagaimana ku di sana, bagaimana ku di sana. Bertemu lawan Adinda, Adinda iman di dadara, Semalaya iman di dadara, Semalaya. Sayang si patoka mate go gorokan sayang si patoka mate go gorokan sayang sajojo yumanam ko bisa papare samuna keke samuna keke Soleram, anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampunan jauh di mato, kunwangsan saya berkuliah, takkan aja kawan-kawan nalamu, sangke basuh yang suria.
Anda kembali bersama kami dalam Radio Talk Show. Oke. 103,8 FM Radio LPL Suara Kampar. Pendengar, selamat sore saja untuk Anda yang baru saja stay. Dan kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai stunting nih. Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kampar nih, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Baik, Ibu Popi, selamat sore Ibu Popi. Udah lelah kayaknya Ibu Popi. Tetap semangat ya. Baik, upaya pemerintah ini seperti ini Pak, penanganan stunting ini, Bu Popi. Ya, seperti saya sampaikan tadi, Dinas Kesehatan itu salah satu dalam TPPS yang menjadi koordinator intervensi spesifik dan sensitif. Dikatakan spesifik di sini adalah hal-hal yang berhubungan langsung terhadap kejadian stunting, sedangkan sensitif yang tidak langsung. Contohnya kalau langsung itu pemberian PMT, pemberian pola asuh, pelayanan kesehatan itu spesifik, sedangkan sensitif tadi yang lingkungan tadi Pak. Jadi kita koordinator di bidang itu. Yang kita lakukan penguatan sejak prevalensi kita turun ini Pak. Yang pertama kali adalah seluruh posyandu kita sudah memiliki antropometri. Di mana antropometri kita ini sangat berperan penting terhadap pelaksanaan pemantauan balita khususnya di posyandu, di mana alat antropometri ini adalah alat yang terstandar, terstandar Kementerian Kesehatan terkait dengan pengukuran balita di posyandu. Jadi seluruh posyandu kita Pak, ada 600 lebih posyandu kita di Kabupaten Kampar itu sudah memiliki antropometri, dan baru-baru ini kita juga membagikan kepada PAUD untuk bisa tenaga yang di PAUD melakukan pemantauan juga terkait balita yang ada di situ. Itu merupakan fungsi penguatan posyandu. Lagi-lagi juga posyandu. Karena posyandu kalau nggak dikasih sarana, pakai apa? Pakai apa dia? Salah ngukur, kacau lagi. Kan akan berbeda Pak, ngukur dengan sentimeter dengan ngukur pakai antropometri. Benar-benar. Iya, akan berbeda. Ngukur dengan dacin seperti timbangan sawit itu dengan pengukuran digital itu pasti akan berbeda. Beda banget. Karena yang terstandar itu memang pengukuran antropometri. Itu yang pertama tadi. Yang kedua kita tahun 2023 Bu Imeldi, Bu Risma, kita melakukan pendampingan balita stunting, balita gizi kurang, dan ibu hamil kek, ibu hamil resti di puskesmas. Di mana Dinas Kesehatan itu mendatangkan dokter spesialis anak dan dokter spesialis obgyn ke puskesmas. Kita mendekatkan pelayanan. Kalau saat ini kan kita sering orang-orang desa itu udah bermasalah, sudah diintervensi di puskesmas, belum berhasil, malas dirujuk ke rumah sakit. Kan banyaknya sering kayak gitu. Benar. Walaupun sudah UHC juga gitu kan. Dengan adanya fenomena seperti itu, kami yang mendekatkan pelayanan. Cara mendekatkan pelayanannya ialah dengan menghadirkan dokter anak dan dokter obgyn itu di puskesmas. Nanti teman-teman puskesmas kita akan mengumpulkan pemetaan yang sudah dilakukan. Jadi ibu hamil yang resti, risiko tinggi, ibu hamil kek yang menjadi penyumbang kejadian stunting, anak balita itu dari stunting sampai gizi kurang dihadirkan di puskesmas, diperiksa oleh dokter spesialis beserta dokter UJT kita, dokter PJT KIA PJKIA kita. Kemudian setelah itu kita membuat seluruh puskesmas kita sudah ada USG Pak. Ini informasi juga buat masyarakat 31 puskesmas kita sudah kita bekali USG. Dan tahun 2023 kemarin Bu Meldi seluruh dokter hampirlah 98% kita melakukan pelatihan UJT penggunaan USG. Sehingga semua dokter kita sudah berkompetensi untuk melakukan pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG ini kan adalah bagaimana pelayanan ANC itu, pemeriksaan kehamilan itu berkualitas di tingkat puskesmas Pak. Jadi sekarang ini Bapak mungkin bisa lihat ada dokter yang turun ke kelas ibu hamil kan posyandu Pak ke kelas ibu hamil bawa USG. Jadi masyarakat Kampar tuh udah seneng walaupun cuman USG-nya 2 dimensi. Karena dari pemerintah pusat itu berdasarkan Permenkes Bu Imel
kita hanya dibolehkan 2 dimensi. Iya, standarnya hanya 2 dimensi. Sehingga 2 dimensi cukup Pak untuk mengetahui apakah anak ini tumbuh di dalam rahim sudah optimal atau mengalami keterlambatan. Sudah bisa memantau seperti itu. Nah, sehingga dengan adanya USG di seluruh puskesmas, mendekatkan pelayanan tadi ya, kelas ibu hamil didatangi oleh dokter ya, membawa USG, itu kita yakin pelaksanaan screening terutamanya pada ibu hamil kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan itu berdampak juga kepada angka kematian ibu kita Pak. Angka kematian ibu kita di tahun 2022 itu di angka 21 angka kematian. Sementara di 2023 kita hanya 11 angka kematian. Hampir 50% mengalami penurunan, dan ini semua berkat tenaga kesehatan yang ada di puskesmas yang sudah mau bahu-membahu dengan kita ya. Kita kan hanya menyediakan program, menyediakan kegiatan, tapi teman-teman semua yang melakukan, sehingga saya melihat ini sistemnya nanti berjalan. Semoga aja ini sistemnya terus berjalan sehingga kedepannya hasilnya bisa lebih baik. Nah, terus yang ketiga, yang terakhir yang baru kami lakukan kemarin adalah perintah dari Pak PJ ya, Pak PJ Sekda terkait dengan pelaksanaan OJT pada seluruh puskesmas, di mana OJT ini OJT stunting, tata laksana stunting, di mana yang mengikuti OJT itu adalah kepala puskesmas, dokter PJKIA, TPG, tim pengelola gizi, dan bidan koordinator. Yang 4 ini Pak dikumpulkan, diberikan materi tentang bagaimana tata laksana stunting, bagaimana pencegahannya, bagaimana tata laksananya, rujukannya bagaimana. Jadi kan sebenarnya sekarang informasi stunting itu banyak ya Pak. Benar. Kadang dokter juga bilang, oh di Google seperti ini, di Google seperti ini. Banyak persepsi yang akhirnya jadi blur gitu kan. Kita sudah melakukan on job training pada seluruh puskesmas kita, 31 puskesmas kita lakukan persamaan persepsi, sehingga langkah ke depan juga satu langkah. Sehingga pada tanggal 25 ini Pak PJ Sekda minta pada seluruh anak stunting kita sudah dilakukan audit yang terkoneksi dengan spesialis anak. Seperti Bu Risma tadi bilang bahwa hanya spesialis anak yang bisa menyatakan anak itu stunting apa enggak. Jadi misalnya ada 10 anak nih yang sudah dinyatakan dari pengukuran WHO screeningnya stunting. Dari 10 anak ini nanti yang udah tim yang mengikuti on job training ini akan memilah ini apakah stunting beneran ya kan, apakah hanya pendek saja. Terus kalau stunting apa rekomendasi yang diberikan, karena di Kabupaten Kampar sudah memiliki tim pakar Pak, dan tim pakar ini sudah mengeluarkan 7 rekomendasi ya Bu Risma, 7 rekomendasi terkait apa yang diberikan kepada anak stunting selama 6 bulan intervensi. Nah, jadi pelaksanaan OJT ini berafiliasi dengan kegiatan pemilahan anak stunting tersebut, dan Bapak Sekda, Bapak Ketua TPPS menunggu hasilnya di tanggal 25. Sehingga nanti di tanggal 25 ini sebelum HUT Kampar, semua anak stunting kita sudah bisa tervalidasi dengan spesialis anak dan sudah bisa rekomendasinya seperti apa sebelum HUT Kampar Pak. Nah, itu yang baru kita laksanakan. Ya Bu Meldi ya, Bu Risma. Semoga ini bisa berjalan dengan baik Pak. Karena sekarang ini kita meletakkan bebannya ada di puskesmas ya. Kita hanya melakukan pemantauan. Kalau ini bisa berlangsung dengan baik, saya yakin semua anak stunting yang dikatakan stunting bisa mendapatkan rekomendasi sesuai dengan alurnya. Seperti tadi Bapak tanya, apakah bisa keluar? Karena kata dokter pakar kemarin waktu on job training Pak, dalam penelitian ada kok anak stunting itu yang keluar dari diagnosa stuntingnya Pak, walaupun awalnya dikatakan stunting. Nah, makanya Pak, saya sebenarnya luar biasa dengan dukungan Pak Upati, Pak Sekda terkait dengan program TPPS. Bapak kan juga tergabung kan di TPPS. Luar biasa kan programnya, sehingga semua anak stunting itu tuh akan dibagi habis untuk diberikan rekomendasi, untuk diberikan intervensi ya Bu Risma terkait dengan apa yang mesti didapatkan anak itu selama 6 bulan. Itu Pak, itu sih yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan sebagai bagian dari tim TPPS. Ya, apalagi
pola Bapak Asuh ini lebih mempercepat lagi ya. Iya. Pola Bapak Asuh. Iya benar. Pendengar, untuk percepatan ini penurunan angka stunting ini, pemerintah juga tengah menggiatkan pola Bapak Asuh untuk anak-anak stunting kita. Malah ini dapat sangat membantu sekali pemerintah dalam menurunkan angka stunting. Baik, kita juga mengucapkan terima kasih dan aplaus buat tenaga kesehatan di Kabupaten Kampar atas kerja kerasnya. Semoga ini terus dengan semangat kita tuntaskan stunting ini di Kabupaten Kampar hingga zero stunting. Iya, zero stunting dari kasus baru ya Pak. Iya. Zero stunting dari kasus baru. Iya, tidak ada lagi kasus baru stunting. Harapan kita ya, Bu Risma. Ya. Baik, kemudian sama Ibu Meldi nih. Aduh, Ibu Meldi ini selamat sore dari baik, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sendiri, apa saja pelayanan yang diberikan sejauh ini untuk menangani permasalahan stunting, Bu? Iya, mungkin berbicara penanganan sudah dijelaskan sama kami. Dari penyediaan USG, penyediaan antropometri, kan kayak gitu. Kita juga penguatan pelayanan kesehatan ibu hamil. Kita dengan penguatan, kita sudah melakukan OJT training dokter umum. OJT ya. OJT dokter umum puskesmas untuk melakukan pemeriksaan USG, di mana kita tahu pelayanan kehamilan itu kalau dulunya kan 4 kali dalam kehamilan, kalau sekarang sudah 6 kali. 6 kalinya dari mana? Dari 2 kali, minimal 2 kali pemeriksaan USG. Jadi karena pemerintah mengamanatkan pemeriksaan kehamilan 6 kali, makanya kita kan juga mengupayakan bagaimana sarana dan SDM-nya. Jadi alhamdulillah kalau untuk tahun 2023 kita dokter-dokter PJ penanggung jawab kesehatan ibu dan anak di puskesmas sudah mempunyai sertifikasi dan diakui oleh Kementerian Kesehatan. Kita berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan RSUD Bangkinang. Jadi kita bekerja sama membentuk tim bagaimana sih upaya kita untuk mencegah penurunan stunting dan mencegah kematian ibu dan anak. Pada mungkin dari antropometri posyandu sudah, penguatan posyandu, dari kehamilan sudah dijelaskan sama Bu Kabid. Kemudian dari remaja juga kita sudah menyiapkan nih screening pemeriksaan HB. Kita mencegah nih, kita deteksi awal dulu apakah remaja ini termasuk anemia, kekurangan darah atau tidak. Nah, jadi tahun 2024 kita juga perencanaan kita juga ada pengadaan alat dan stick untuk pemeriksaan HB untuk remaja. Ini merupakan langkah awal, tapi kita kan tadi berbicara pencegahan di hulu. Ya benar. Ya benar kan. Jadi kita sudah perencanaan untuk BMHP atau alat-alat yang mendukung untuk deteksi awal pada remaja. Kemudian juga kalau untuk penguatan pemberian makanan tambahan, kita juga kawal anak-anak balita kita yang kurang gizi, itu makanya penguatan posyandu yang kita tekankan sekarang. Bagaimana sih kita juga melakukan penyuluhan ke masyarakat, bagaimana supaya mengimbau ibu-ibu balita agar rajin-rajinlah datang ke posyandu. Karena yang sebagaimana kita jumpa di lapangan, mereka cuma datang posyandu hanya untuk imunisasi. Persepsi masyarakat itu datang posyandu, kalau sudah lengkap imunisasi sudahlah, selesai. Kan bukan itu. Tujuan awal kita bagaimana memantau tumbuh dan kembang, bukan hanya untuk melengkapi imunisasinya saja. Makanya di tahun 2023 kita penyediaan antropometri kita sudah kasih ke beberapa PAUD. Ini mendukung bagaimana kita memantau pertumbuhan dan perkembangan. Karena biasanya kita jumpai permasalahannya anak yang di atas 1 tahun sampai 5 tahun, mereka itu kan jarang datang ke posyandu, tetapi mereka sudah sekolah di PAUD. Nah, jadi ini antisipasi kita agar tetap terpantau pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi kita sediakan, ada beberapa alat kita sediakan di PAUD. Nah, inilah tujuan kita. Upaya kita juga memancing supaya ibu-ibu balita datang ke posyandu dalam rangka HUT Kampar ya Bu Kabid. Nah,
sekalian ada lomba balita sehat. Iya, sekalian Lomba balita promosi sehat. kami, gitu Iya. ya. Dinas Kesehatan mengadakan lomba balita sehat. Oh gitu. Dalam rangka HUT Kampar yang jatuh tanggal 6 Februari nantinya. Jadi Dinas Kesehatan melakukan lomba balita sehat, di mana kita mengadakan 2 kategori umur. Umur 6 bulan sampai 23 bulan kategori pertama, dan umur 24 sampai 59 bulan untuk kategori kedua. Di mana syarat-syaratnya kita penekanan pada bagaimana imunisasinya, apakah lengkap atau tidak. ASI Itu. eksklusif. Ada datanya ya? Ada datanya kan? Ada datanya. Kita nanti sebagai syarat utama. Nah, jadi kita lomba balita sehat kita tekankan bagaimana imunisasinya. Imunisasi harus lengkap. Kemudian dia ASI juga eksklusif. mempunyai harus ASI eksklusif. Riwayat ASI eksklusif. Kemudian harus rajin ke posyandu minimal 8 kali dalam setahun. Ya, jadi upaya kita juga penguatan buku KIA. Nah, di sini juga kita harapkan kita juga mengedukasi ibu-ibu balita, ibu-ibu hamil bagaimana minat membaca untuk mencari ilmu tentang apa sih yang diperlukan pada masa-masa itu. Nah, jadi kita penguatan buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak, itu merupakan syarat untuk menjadi peserta lomba balita. Jadi ini Dan tidak anak nakes. Dan tidak anak nakes. Catatan ya. Catatan intinya. Baik. Jadi inilah upaya kita supaya meningkatkan minat masyarakat agar datang ke posyandu. Ya, kayaknya berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan, dan mudah-mudahan ini terus berlanjut karena kita himbau seluruh masyarakat agar ayo ke posyandu karena ini demi anak bangsa, anak kita dan masa depannya. Baik, satu lagi yang perlu saya ini menurut data kita kan orang TPPS juga nih. Itu ada 571 anak yang kena stunting gitu. Ini gimana untuk selanjutnya penanganannya nih Bu? Ya, untuk siapa nih untuk penanganannya? Ya, boleh. Ada di Nanti kita perlu menambahkan aja ya Pak. Siap. Karena di sini ada subkor, ada PJ gizinya ya Pak ya. Penanganan kita memang fokus untuk intervensi Bapak Asuh yang terkoordinasi dengan TPPS itu ke 571. Tapi kita Dinas Kesehatan tidak melupakan intervensi anak gizi kurang atau anak tidak naik berat badannya. Karena kita sudah mendapat dana alokasi dari Kementerian Kesehatan untuk pemberian PMT berbahan lokal. Khusus untuk ibu hamil kek juga. Jadi kita mengawal agar seluruh anak, jangankan dia gizi kurang Pak, yang tidak naik berat badan saja itu diberikan PMT. Sehingga dia tidak jatuh kepada kejadian stunting. Karena kan seperti yang Bu Meldi sampaikan tadi, stunting itu penyebabnya salah satunya karena kekurangan gizi kronis. Arti kronis di sini kan udah lama Pak. Iya benar. Tidak ada orang yang hari ini tidak stunting, besok stunting, itu nggak ada Pak. Misalnya dia hari ini sehat, tidak gizi kurang, tiba-tiba besok pagi dia stunting, itu tidak ada. Tidak ada yang akut, dia pasti kronis. Jadi selain kita melaksanakan tadi intervensi terhadap 571, kita pengawalan ini selama 6 bulan ya Bu Meldi, bagaimana puskesmas kita semua melakukan pemantauan pelaksanaan intervensi. Kita juga tidak melupakan kepada anak gizi kurang kita dan ibu kek kita. Karena target pemerintah 0 stunting untuk kasus baru. No stunting untuk kasus baru, 0 stunting untuk kasus baru. Kami berharap ini bisa tercapai ya Bu, terrealisasi. Insya Allah, karena sebenarnya apalagi yang kurang dari pemerintah pusat sudah mengalokasikan langsung ke puskesmas dana PMT berbahan lokal, sudah langsung ke puskesmas, sehingga puskesmas seharusnya memang sudah bisa mengintervensi seluruh balita tidak naik berat badan maupun gizi kurang ya Bu Risma ya. Itu sih yang kita lakukan pada 571 maupun sekitar 1000 ya
perkiraan anak gizi mereka. kurang, Ya, iya. 1000 anak gizi kurang kita yang menjadi momok bisa menjadikan anak stunting. Jadi keberhasilan pemerintah Kampar itu ada 2 nanti tuh Pak. Bagaimana mengurangi angka 571 dan bagaimana angka yang 1000 ini tidak menjadi stunting baru, tidak jatuh kepada stunting. Itu sih yang menjadi penanganan Dinas Kesehatan. Dan penanganan ini bukan berada di Kesmas saja Pak, di seluruh bidang yang ada di Dinas Kesehatan itu saling berkolaborasi ya Bu Imal ya. Baik itu di P2P, kalau imunisasi dasar lengkap itu kan di P2P, baik itu di Yankes ya, semua saling terintegrasi ya, bagaimana upaya percepatan penurunan stunting ini bisa berjalan dengan optimal. Itu. Baik, tentang stunting kayaknya sudah lengkap nih. 571 sudah terjawab semuanya. Pendengar di mana tetap berada, saya ingatkan untuk Anda yang ingin menanyakan tentang hal-hal stunting, ya silakan saja di line telepon kami di siang hari, di sore hari ini. Waduh, di line telepon kami ya, jangan di telepon saya. Telepon saya gila lo. Ya, tapi nggak apa-apa, akan saya angkat ya, kita jawab aja ya. Iya. Jangan dibilang jangan ditelepon saya. Oke, langsung silakan. Ini dari siapa nih? Silakan lo. Dari Bapak Rio. Bapak Rio, di mana Bapak Rio? Saya ingin bertanya, prevalensi tahun 2002, stunting 2002 kan sebanyak 14,5% Pak. Iya betul. Terus prevalensi tahun 2023 bagaimana? Oke, nah oke. Kemudian ada lagi pertanyaan? Ada lagi Pak. Ya. Apa pentingnya 1000 HPK itu Pak? Oh, 1000 APK. Ya. Siap, itu aja Bapak. Ya, itu aja Pak, udah cukup Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Itu dari Bapak langsung di HP saya loh, bayangin tak buang nih HP. Ya, silakan yang jawab. Oke. Ya, saya aja merangkum. Ya, udah diskusi tadi. Ya. Jadi Pak, prevalensi stunting kita memang di bawah nasional, karena target nasional 2022 itu 18%, kita 14,5, berarti kita di bawah nasional. Sementara 2023 ini ya kita target kita 14 ya Pak, ya Bu, 18 ya, iya 2024 14. Sehingga kita masih 14,5. Saat ini kita sudah dilakukan survei kesehatan Indonesia. Kalau biasanya SSGI, kalau tahun kemarin survei kesehatan Indonesia. Saya masih dihubungi 2 hari yang lalu oleh Kementerian Kesehatan bahwa datanya sedang berproses melaporkan kepada Bapak Jokowi. Jadi kalau sebelum data itu diekspos oleh Bapak Presiden, data itu belum boleh diberikan kepada pemerintah daerah. Ya, jadi kita sedang menunggu. Dan kalau melihat dari upaya yang dilakukan oleh seluruh OPD, bukan Dinas Kesehatan saja, kita berharap prevalensi kita bisa turun. Amin. Amin. Terus tadi ditanyakan tadi mengenai 1000 HPK. 1000 HPK. Kan banyak nih Pak, sekarang ada leaflet ya Bu ya, ada banner tentang 1000 APK. Banyak pikir apa sih 1000 APK, apa sih 1000 APK? Tadi Bu Meldi sudah menyampaikan sebenarnya 1000 APK itu dimulai dari hamil sampai anak berusia 2 tahun. Kenapa ini sangat penting? Karena usia tumbuh untuk kemampuan kognitif otak itu 70 sampai 80% Pak. Sisanya di atas 2 tahun hanya 20% sampai anak melewati usia remaja. Bayangkan Pak, periode emas tapi juga periode kritis. Kalau kita baik-baik melakukan pola di selama 1000 APK ini, maka anak akan jatuh ke jalan yang salah. Kenapa? 70 sampai 80% perkembangan otak berada di umur itu gitu.
berada di umur itu, sehingga bisa Bapak lihat mungkin anak yang ASI eksklusif, yang penanganannya bagus 2 tahun, lihatlah nanti di usia sekolahnya, pasti bakalan berbeda dengan anak yang usia 2 tahunnya biasa-biasa aja, 4 tahun baru baik. Beda Pak. Beda banget. Karena dia periode emas. Periode emas, ya. Beda banget. Itu sudah beda saya alami. banget. Sudah dialami ya Pak. Jadi periode emas itu memang di 1000 HPK. Walaupun pencegahan stunting di hulu ini yang seperti Bu Meldi tadi sampaikan, pada remaja putri, pada calon pengantin ya Bu ya. Dan itu kita sudah lakukan upaya-upaya MOU dengan rumah sakit ya, MOU dengan Kemenak terkait dengan tadi calon pengantin dengan yang belum kita laksanakan MOU dengan Dispora. Ya Bu Meldi ya. Dan rencananya di tahun ini mau kita laksanakan MOU dengan Dispora terkait tentang pelaksanaan tablet tambah darah ya dan pemeriksaan HB pada remaja putri itu sudah kita lakukan Pak, tapi MOU-nya belum. Kalau dengan kita sudah melakukan, Puskesmas sudah melakukan, tapi belum ada MOU. Kalau dengan udah ada MOU ini kan penekanannya beda Pak. Lebih kuat. Beda banget. Iya, beda banget. Itu yang mau kita lakukan itu, ya Pak. Baik, pendengar, kayak kita sudah di penghujung acara nih. Saya lihat dulu. Wah, iya sudah di penghujung acara. Bukan. Waktunya mepet. Iya, siap Adi. Waktunya mepet nih. Oke. Di penghujung ini saya ingin menanyakan sama Ibu Popi dan yang lain harapan dalam penanganan stunting ini seperti apa sih harapannya gitu. Ibu Popi dulu silakan, Bu. Ya. Kalau saya harapannya Pak seperti saat ini dioptimalkan lagi karena kalau saat ini dari segi regulasi kita udah oke Pak. Dari segi kolaborasi di bawah pimpinan Pak Sekda sebagai ketua TPPS kita juga sudah oke gitu. Dari segi program Bapak Asu juga kita sudah ditunjang oleh Bapak Bupati kita. Jadi kalau hal ini bisa dipertahankan, ya harapan kami ini bisa dipertahankan karena stunting bukan pekerjaan dinas kesehatan sendiri. Iya benar. Stunting menjadi pekerjaan 14 OPD terkait di dalamnya. 14 OPD terkait di dalamnya yang itu memang perlu bahu membahu bagaimana ini bisa optimal. Kita perlu PMD, kita perlu Diskominfo untuk sosialisasi, kita perlu Perikanan, kita perlu Dispora, perlu Kemenak. Ada 14 Pak OPD yang bergabung di dalam TPPS dan kalau 14 OPD ini sudah maksimal, kita yakin kok Pak upaya percepatan penurunan stunting bisa berhasil di Kabupaten Kampar. Amin. Ya, amin. Bu Meldi. Ya, kalau Ibu Meldi gimana nih? Iya, tambahan mudah-mudahan tim TPPS kita makin solid. Makin solid dalam bekerja sama karena semua bisa ringan kalau kita bekerja sama. Kita juga minta partisipasi masyarakat, partisipasi ibu-ibu, pemerintah desa, terutama yang mempunyai posyandu, karena kita tahu posyandu itu sebenarnya bukan milik dinas kesehatan, tetapi itu milik desa. Jadi kita juga minta peran dari kepala desa untuk bagaimana sih supaya posyandunya ini berjalan dengan baik, ramai datang balitanya, bagaimana kiat-kiat mereka melakukan inovasi supaya kunjungan posyandu di desa mereka masing-masing itu ramai, meningkat. Kita harapkan juga kerjasama ibu-ibu yang mempunyai balita, tolong diperhatikan bagaimana pola asuhnya, dan yang paling penting bagi kita, datanglah ke posyandu. Kalau Ibu gimana Bu? Mungkin singkat aja kayaknya sudah panjang lebar ya dirangkum, tapi ini lebih ke masyarakat yang terutama yang punya balita, mindsetnya untuk perubahan perilaku yang tadinya hanya imunisasi saja ke posyandu, datanglah ke posyandu karena di masa balita inilah yang tumbuh kembangnya yang bisa dipantau setiap bulannya di posyandu gitu. Itu harapannya. Baik pendengar, semoga stunting di Kabupaten Kampar ini bisa tuntas ya tanpa ada kasus baru ya, dan kasus lama pun seiring dengan waktu bisa berkurang. Baik, terima kasih Ibu Popi selaku Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Ibu Risma juga ya, Iya Pak, sama-sama. dan
Ibu Meldi Diana. Diani Pak tuh. Iya, subkoordinasi gizi dan Kia ya. Iya. Selamat sore, terima kasih atas perhatiannya, informasinya. Ucapan terima kasih juga Pak kepada seluruh kader sebagai ujung tombak Posyandu. Iya, terima kasih. Iya. Pertama kita juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan Kabupaten Kampar. Terima kasih kepada para kader-kader Posyandu yang telah memberikan sumbangsih kepada Kabupaten Kampar, kepada daerah khususnya ya. Baik, sekarang saja kita pamitan. Terima kasih dan pendengar, sampai di sini jumpa kita di talkshow kita hari ini, dan saya di Perdana mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dulu wabarakatuh. ya, Radio Talk Show akan segera kembali. Bu, aku hamil. Wah, hamil.